Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan di antara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkat Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video sakit hati orang sabar yang kau zolimi. Tuhan akan menyiksamu dengan azab yang sangat pedih. Nah, supaya tidak gagal paham, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal paham, tidak menjadi fitnah karena kegagal pahaman Anda. Nah, tentunya sering kita berpikir bahwa kok rezeki kita susah ya, kok sempit rezeki kita, kayaknya kita sudah ikhtiar, berjuang sekuat tenaga, berbagai cara, tapi kok tetap saja kebutuhan selalu kurang ataukah rezeki sangat susah. Kadang kita berpikir kok musibah datang terus, sudah jatuh tertimpa tangga, kok permasalahan hidup tidak kelar-kelar, hutang semakin menumpuk ya, ataukah kita di kondisi rumah tidak nyaman beserta pasangan dan anak, seperti hidup kita itu penuh dengan musibah-musibah yang kita hadapi, bahkan hutang-hutang semakin menumpuk sampai ratusan juta bahkan miliaran, tidak ketemu ujung titik pangkal solusinya. Kebanyakan orang selalu Tuhan, dan Tuhan yang dia pikirkan bahwa itulah takdir dia dari Tuhan. Tapi kalau Anda berkaca lebih dalam, sebenarnya itulah ulah-ulah Anda sendiri ya. Jadi tetap Anda meminta kepada Tuhan sebagai motivasi Anda berjuang menjalani hidup Anda, dan bagaimana menyelesaikan apa yang sudah Anda tanam-tanam, hal-hal yang kurang baik dan Anda tidak sadar menzolimi ataukah menyakiti orang lain, yang sebenarnya adalah penyebab musibah dan penyakit dan hutang-hutang itu menimpa Anda ya. Nah, yang saya bilang ujian itu ada dua, ataukah musibah itu ada dua. Yang pertama bisa saja sebagai ujian kelayakan Anda untuk menuju level yang lebih tinggi, baik secara ilmu spiritual ataukah secara keduniawian ataukah kelayakan rezeki. Itu yang pertama. Yang kedua, musibah itu sebagai pembayaran apa yang Anda tanam di dunia ini. Misalnya apa hal-hal buruk yang Anda tidak sadari menjadi musibah ataukah penyakit. Bahkan itu disebutkan dalam Al-Quran, penyakit atau musibah adalah penggugur dosa-dosa. Itu bahasa mudahnya adalah karma yang Anda tanam dulu-dulu buruk. Saatnya Anda membayar dan menggugurkan dosa-dosa Anda yang dulu-dulu. Nah, jangan-jangan ya, apa yang Anda alami, rezeki makin mampet, Anda sudah ikhtiar berbagai cara, tapi kok tidak ada lubang rezeki yang Tuhan beri. Musibah semakin banyak, penyakit makin banyak datang ya. Jangan-jangan coba Anda lihat ke dalam diri Anda. Makanya di video-video sebelumnya saya menjelaskan tentang kesadaran diri tingkat tinggi. Ingat-ingat diri kita, apakah kita pernah menzolimi orang?
Apakah kita pernah memakan hak-hak orang lain? Apakah pernah berhutang kita tidak bayar-bayar? Baik itu pura-pura lupa, ataukah tidak niat untuk membayar hutang, ataukah memang kita tidak mampu untuk membayar itu ya. Tentunya kalau kita konfirmasi ke tempat kita berhutang, maka orang tersebut pasti mengerti. Yang penting Anda konfirmasi keadaan Anda ya. Nah, mereka tidak sadar, bahkan dalam banyak dalil ketika Anda berhutang ya, Anda pura-pura lupa, Anda tidak mau bayar, maka Tuhan akan menyiksa Anda. Itu banyak banget di dalil ya. Jangan-jangan Anda susah rezekinya karena hutang-hutang Anda pura-pura lupa ya. Karena kalau Anda memang muslim, dalilnya sangat banyak tentang hal itu dan sering saya tunjukkan di video-video sebelumnya. Nah, jangan-jangan rezeki itu mampet, apakah karena Anda tidak sadar sering menzolimi orang ya? Anda melihat semut di seberang sungai sangat jelas, tapi gajah di depan mata tidak terlihat jelas. Sehingga hal-hal itulah yang Anda perlu teliti, sadari. Insya Allah kalau Anda menyelesaikan masalah-masalah itu, baik utang piutang, Anda meminta maaf kepada orang yang Anda zolimi, baik istri Anda, baik orang lain yang Anda sadar dan tidak sadar, insya Allah jalan rezeki Anda dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika alam semesta ini tercipta ya, sudah ada yang namanya Anda tanam baik, hasilnya baik, Anda tanam buruk, hasilnya buruk. Itu adalah hukum alam semesta dan juga dijelaskan dalam Al-Quran. Semua sifat-sifat ataukah kelakuan yang menghancurkan, maka pada titiknya akan kena imbasnya. Nah, Anda bisa perhatikan itu ya. Misalnya ada sebuah kelompok ya, menjelek-jelekkan kelompok lain, ataukah merusak nama kelompok lain tersebut, ataukah menghina sebuah agama ya, baik itu agama Islam ataukah Kristen dan sebagainya, dihina sehina-hinanya, dilecehkan agama tersebut, maka pada titiknya seseorang tersebut akan membayar apa yang dia tanam. Itu pasti. Makanya janganlah suka menghina, melecehkan ya, baik itu agama apapun ya, apalagi agama kita sendiri, agama Islam. Nah, keyakinan di masyarakat ini adalah kita mayoritas Islam, jadi jangan sampai merusak hati-hati masyarakat. Yang mungkin Anda di media sosial menghina, melecehkan sebuah agama ya, yang masyarakat diam-diam saja, tapi pada titiknya nanti itu semua akan dibalas oleh Tuhan dengan bagaimana Tuhan menggerakkan hati Anda. Misalnya Anda tipenya orang diam di rumah, ataukah konten tentang melecehkan Islam gitu, ataukah agama lain, maka di titik tertentu Tuhan akan menggerakkan hati Anda untuk membalas apa yang Anda tanam, yang Anda membuat masyarakat tidak tenang dan memprovokasi tentang hal-hal buruk, maka itu pun tetap dibayar. Jadi buat teman-teman ya, semua pecinta channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, kalau ada musibah, kalau ada rezeki mampet, utang kita semakin banyak, telisiklah di dalam diri Anda. Karena biasanya penyebabnya adalah apa pergaulan Anda di sekitar Anda setiap hari, apa mungkin yang Anda zolimi ke orang lain. Ingat-ingat ya, kalau memang secara Islam Anda merasa tidak pernah menzolimi orang lain, maka itu adalah ujian kenaikan level Anda untuk menjadi manusia lebih mulia dan akan dibukakan nanti rezeki yang jauh lebih bagus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Anda menutup-nutupi atau itu di ranah abu-abu ya, Anda pura-pura lupa baik tentang hutang Anda, menzolimi orang, memakan hak orang lain, maka selama itu pula Tuhan akan terus menyiksa Anda dengan azab-azab, baik penyakit ataukah tabrakan ataukah anak kita cacat dan sebagainya, karena memakan duit-duit api, duit-duit haram yang kita tanam ke anak bini kita menjadi darah dan akan berefek kepada mereka dan Anda. Itulah sebagai bayaran atas apa yang Anda tanam. Jadi semudah itu sebenarnya. Jadi tinggal Anda telisik. Mungkin kalau motor Anda hilang, kok motor orang yang di luar-luar tidak hilang, kok maling hatinya digerakkan oleh Tuhan untuk mencuri di rumah Anda. Mungkin dulu ada dosa-dosa yang pernah Anda tanam, sehingga itu harus dibayar. Makanya sebesar biji zarah pun, ucapan, kelakuan ataukah niat yang buruk itu akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi misalnya Anda menyakiti hati orang, maka di titik tertentu Anda akan dirasakan sakit 2, 3 sampai 10 kali lipat
lebih perihnya dibanding apa yang Anda sudah tanam ke orang lain. Makanya biasa orang-orang yang sabar itu, dia sakit hatinya ketika dizolimi oleh orang yang berkuasa misalnya, orang yang punya banyak duit tapi dia mempermainkan hukum, dan si orang sabar dizolimi dan mereka sabar. Maka Tuhan paling cepat mengazab ataukah menghancurkan orang-orang seperti itu. Yang saya bilang, Fir'aun saja yang membuat bangunan piramida dengan ratusan ribu pengikut dia, dan zolim, tumbang. Korun yang kaya raya tumbang, apalagi sekelas Anda ya. Kita ini adalah debu kecil yang sangat-sangat kecil, yang saya bilang di bumi ini ya, dengan galaksi yang saya bilang banyak planet, menjadi satu kumpulan galaksi Bima Sakti dan miliaran galaksi Bima Sakti dan miliaran Andromeda versi besarnya ya. Jadi kita di alam semesta ini sangatlah kecil yang tidak ada apa-apanya ya. Fir'aun saja tumbang, apalagi kita yang masih biasa-biasa saja kekayaannya ya. Misalnya kalau Anda kaya atau Anda pejabat yang banyak duit ataukah posisi jabatan Anda tinggi, kalau Tuhan marah Anda menzolimi orang yang sabar yang tidak salah, maka hancurlah kehidupan Anda. Tidak Anda kena, maka keturunan Anda lah yang akan menjadi pengganti siksaan tersebut. Nah seperti itu ya untuk video singkat, jelas, padat ya. Mudah-mudahan ini juga sebagai ilmu untuk saya pribadi, karena saya juga makhluk bodoh ya, manusia bodoh yang banyak kekurangan. Saya juga terus belajar ya. Kalau ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Lebih baik sedikit ilmu yang saya sampaikan tapi Anda lakukan dan bermanfaat, bukan banyaknya saja terlalu tinggi kalimat-kalimatnya tapi Anda tidak mengerti. Sedikit masuk dan Anda lakukan ilmu tersebut, itulah yang disebut ilmu hayat, ilmu yang hidup, tidak hanya di pikiran Anda tapi Anda lakukan di praktek keseharian Anda ya. Dan terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini ya. Bisa mendukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi channel kedua saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya buat pecinta benda spirituality ya, karena banyak juga penikmatnya. Channel ketiga itu Mania Kaki, membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacan dengan kualitas bagus, dengan ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.